Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Balik lagi di Kastrat on Podcast episode 3 part yang kedua. Nah, di sini masih bareng gua Almer dan temen gua. Halo semuanya, kenalin gue Winnie dari Teknik Sipil 2019. Jadi di part yang sebelumnya kan gue udah janji kalau kita bakal ngobrol sama orang yang lebih profesional berkecimpung di ranah kekerasan seksual ini kan. Nah, langsung aja ya kita kasih tauin siapa. Jadi narasumber kita kali ini adalah Kak Nadia Karimawati. Ini Winnie mau tahu sedikit nih tentang siapa sih Mbak Nadia ini, Kak Nadia. Oke, sebelum kita ngobrol nih sama Kak Nadia, kita bakal ngejelasin dulu nih, Kak Nadia ini sebelumnya udah pernah melakukan gerakan-gerakan seperti apa. Sebelumnya Kak Nadia ini merupakan lulusan Universitas Indonesia nih Mer, jadi satu kampus sama kita. Iya. Sekarang dia berdomisili di Jerman. Di samping itu, dia sering melakukan gerakan-gerakan yang berhubungan dengan permasalahan kekerasan seksual di Indonesia ini. Sebelumnya itu, dia pernah bekerja di petugas pengaduan untuk rujukan Komnas Perempuan di tahun 2017 sampai 2018 nih, Mer. Terus, di samping itu, saat ini dia sebagai Project Director dari Support Group and Research Center on Sexuality Studies nih. Di samping pengalaman kerjanya, kita juga bisa ngelihat dari prestasi yang pernah dia toreh nih. Sebelumnya, dia itu pernah memenangkan esai Violence Against a Woman Theme, di mana yang diadakan oleh Geotimes Media. Terus, di samping itu, dia juga mengeluarkan buku yang terkait dengan feminisme nih, yaitu membicarakan feminisme yang sudah terbit pada tahun kemarin nih, Mer. Jadi banyak banget ya. Udah ada award-nya, udah pernah kerja juga di Komnas Perempuan di bagian pengaduan ya. Sama juga udah pernah nulis buku. Oke, jadi langsung aja ya kita ajak ngobrol Kak Nadia ya. Iya, langsung aja kali ya. Pada Kak Nadia dipersilahkan. Halo Kak Nadia, kenalin aku Winnie. Di sini sebagai moderator dan di sini aku ditemenin sama teman aku. Halo Kak, aku Almer. Aku juga sebagai moderator yang bakal nemenin Winnie buat ngobrol-ngobrol bareng Kakak. Sebelumnya mau makasih dulu nih ke Kak Nadia karena udah bisa sempetin waktunya. Pasti sibuk banget kan nih, terus udah jauh juga, terus bisa sempetin waktunya untuk ngobrol di podcast Kastrat IMS FTUI. Makasih banget Kak. By the way, ini kan sebagai bagian dari pengabdian kan, karena alumni terus saling membantu. Iya benar. Iya Kak. Ini sih Kak kan tak kenal maka tak sayang ya katanya. Jadi makanya minta Kakak minta kenalan dulu sama pendengar-pendengar kita nantinya. Kayak Kakak kesibukannya sekarang di Jerman apaan gitu. Oke, nama saya Nadia Karimawati. Saya menulis buku membicarakan feminisme, buku tentang sejarah pergerakan perempuan dan feminis Indonesia. Sekarang saya tinggal di Jerman karena tadinya niat melanjutkan ya, tapi ternyata susah banget ya, harus bahasa Jermannya harus sampai C1. Jadi gue lagi persiapan untuk studi ambil kelas di Jerman atau Deutsche Schule. Jadi gue ngambil bahasa Jerman untuk persiapan lanjut sekolah lagi. Gue lulusan sejarah angkatan 2011. Berarti kakak di Jerman dari setelah lulus kuliah ya? Enggak sih, gue lulus kuliah tuh 2016 ya, tuh depression, haha. Jadi gue setengah atau semester dulu, jadi lulusnya telat tuh, gue lulus 4,5 tahun. Abis itu gue kerja di Komnas Perempuan dari 2017, tahun berikutnya berarti gue lulus 2016, berikutnya gue kerja di Komnas Perempuan sampai 2018 sampai 2019 itu gue megang project buat perlindungan data digital dan advokasi kasus revenge porn di kampus. Gara-gara ada kasus yang, ingat gak sih yang 2017 deh kalau nggak salah, yang video porno anak UI. Nah setelah itu gue bikin proyek advokasinya sama GRC sampai tahun 2019, baru 2019 gue pindah ke Jerman. Berarti emang dari pas lulus kuliah udah langsung terjun ke dunia yang melindungi hak perempuan ya Kak.
Tapi sebelumnya mau nanya nih Kak, apa sih yang mendorong Kakak gitu untuk bisa terjun ke hal-hal yang berbau kekerasan seksual, isu-isu HAM seperti itu? Apa sih yang mendorong Kakak? Jadi karena gue kuliah sejarah, gue sangat-sangat suka menulis dan membaca kan. Jadi tahun 2000, selama kuliah tuh gue aktif di jurnal puan. Jadi sebelumnya gue ngambil kelas filsafat dulu. Semester berapa ya, gue lupa deh. Pokoknya kayak gue boleh gue boleh cross jurusan dan cross fakultas. Nah, gue ambil lintas jurusan ke filsafat dan gue ngambil lintas fakultas ke ilmu sosiologi UI. Terus abis dari kelas itu kayak rasa kok kayaknya gue cocok deh di feminisme. Karena gue dapet nilai A terus kan, kayak ya udahlah gitu. Terus kan itu dosennya Ika Putri. Dia bilang, kamu banyak banget nanya ya, coba kamu ke jurnal perempuan. Datanglah gue ke jurnal perempuan, terus gue menghabiskan minggu-minggu gue di perpustakaan untuk membaca. Sampai mereka akhirnya rekrut gue sebagai waktu itu duta kampus jurnal perempuan. Jadi di situ gue mulai aktif menulis, mereka juga gue menulis dan training misalnya hak asasi manusia. Dan dari bacaan-bacaan gue dan latar belakang pendidikan sejarah itu sangat compatible. Dan di sisi lain juga di Indonesia agak kurang ya untuk feminis teori dan feminisme yang paham sejarah gitu. Oh, jadi emang dari awal lu udah ada ketertarikan yang lebih gitu ya Kak tentang feminisme ini ya. Apalagi sekarang juga kayak pembahasan tentang kekerasan seksual itu juga lagi sering dibahas banget kan Kak. Kayak kasusnya kan udah meningkat drastis banget kan belakangan ini. Terus menurut pandangan lu sendiri itu sebenarnya kekerasan seksual itu apa sih Kak? Pertama, kita harus lihat dulu kenapa kasus kekerasan seksual angkanya meningkat. Jadi selama gue jadi petugas di Komnas Perempuan, kami paham tiap tahun memang data selalu meningkat. Itu bisa dibaca bahwa awareness atau kesadaran perempuan terhadap kekerasan itu meningkat. Nah, masalahnya adalah yang nanti kita akan bahas juga saat orang-orang mulai sadar soal kekerasan seksual, tapi ternyata ada peranti yang belum di-upgrade gitu. Nah itu dia yang sekarang lagi banyak diperjuangkan oleh aktivis feminis, dan biasanya mereka kebanyakan ya kalau nggak bersinggungan dengan LBHP, pasti dari Komnas Perempuan, mereka kampanyekan RUU PKS. Nah, akhir-akhir ini gue juga sedang membandingkan definisi kekerasan seksual di hukum Jerman dan hukum Indonesia. Jadi kalau misalnya kekerasan seksual in general, kenapa dia kayak baru pop up dan banyak dan kesadaran sosialnya jadi meningkat, itu sebuah proses yang panjang ya. Jadi nggak kayak tiba-tiba wah masih bergerak gitu, nggak. Jadi dia di tahun 1975 ada namanya Tahun Perempuan di PBB, dan itu didefinisikan namanya hak asasi manusia perempuan yang membedakan dengan hak asasi manusia ini. Jadi ada pertemuan yang namanya, pernah dengar SIDO nggak? Belum pernah coba. Ya. Jadi pas tahun 1975 itu PBB mengumumkan untuk Hari Perempuan Internasional. Terus beberapa tahun berikutnya bikinlah konvensi sampai tahun 1985. Konvensi tersebut untuk melindungi hak perempuan diratifikasi oleh negara Indonesia, waktu itu masih Soeharto. Setelah ratifikasi CEDAW, karena salah syarat untuk, kalau gue bilangnya secara konteks politik, itu mengalir dana bantuan asing ya ke Indonesia. Karena waktu itu Indonesia lagi pertumbuhan lagi. Soeharto kan politiknya itu kan pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi itu dari mana? Dari uangnya dari dana-dana asing. Salah satu hasilnya adalah pendirian Kementerian Urusan Wanita tahun 1987. Jadi itu hasil dari ratifikasi CEDAW. Nah, pendirian kementerian ini nggak berdampak signifikan kecuali birokrasi tentunya. Di sisi lain itu LSM mulai banyak yang tugasnya adalah benar-benar mengaplikasikan aktivitas ini, hak asasi perempuan, Aliana Mitra, dan beberapa LSM lain, untuk mengkampanyekan, ternyata ada namanya isu gender. Ternyata kita ini seks sama gender ternyata dibedakan ya. Jadi mereka bergerak di lapisan akar rumput itu sampai letus Soekarno ekonomi anjlok, Soeharto turun, dan 98 ada kerusuhan massal dan berdiri
Komnas Perempuan. Nah, di sini baru mulai hak asasi perempuan semakin kencang dan isu kekerasan seksual nggak hanya banyak tapi juga dibicarakan terus-menerus. Sebenarnya kalau mau dibandingin ya, sebenarnya ini bukan baru, tapi hanya baru diakui gitu loh. Kayak sebelum Newton bikin teori gravitasi kan kayak kita udah hidup bersama gravitasi. Nah, si kekerasan terhadap perempuan ini konsensus baru yang diakui satu melalui konvensi CEDAW itu dan ratifikasi oleh negara Indonesia dan pendirian Komnas Perempuan. Sebenarnya dia baru diberi nama kali kekerasan seksual ini. Sebenarnya udah dari dulu, kayak misalnya kalau lagi perang pasti ada perempuan, korbannya adalah perempuan yang diperkosa, terus suaminya dibunuh, atau misalnya pelecehan sil-sil dari zaman dulu, makanya si manis jembatan Ancol jadi setan karena dulu diperkosa. Jadi udah ada dari dulu. Jadi masalah saat kita semua mengakuinya, saat ada institusinya, oh ternyata ada yang namanya kekerasan rumah tangga gitu karena ada undang-undang KDRT. Terus ada ternyata masalah pelecehan seksual, ada yang masalah revenge porn. Jadi ini adalah peristiwa manusia yang saling bergerak aja sih. Jadi sebenarnya kekerasan seksual tuh dari manusia pertama mungkin udah manusia yang dulu banget udah ada, tapi emang kesadaran namanya aja belum ada gitu kali Kak. Pengakuannya belum ada. Gak bisa ditarik dari zaman Pithecanthropus erectus ya, karena dia belum homo sapien. Tapi at least manusia punya social system, punya satu stratifikasi, pasti ada yang namanya kekerasan. Dan kekerasan yang berbasis identitas. Karena identitas ini kan muncul di stratifikasi dan kategori sosial kan. Tadi tuh kan kakak juga ngebahas tuh Kak yang ada pelecehan seksual. Sebenarnya perbedaan si pelecehan seksual sama kekerasan seksual itu di mana sih Kak? Pelecehan baik di hukum Jerman maupun di hukum Indonesia dan hukum Uni Eropa, pelecehan seksual itu kan masuk dalam kekerasan seksual. Kita definisikan dulu misalnya kekerasan seksual. Kalau misalnya dalam hukum Jerman, dia bilang apapun tidak berdasarkan identitas ya. Kayak misalnya di Indonesia kan saat kita ngomongin kekerasan seksual, kita selalu bawa perempuan. Nah, kalau misalnya sebenarnya di Uni Eropa, tapi gue fokusnya ke hukum Jerman, dia tidak menyasar pada identitas tertentu. Jadi apapun penyerangan berbentuk fisik terhadap tubuh orang lain ataupun kebebasan orang lain itu masuk dalam kategori kekerasan. Kayak misalnya tiba-tiba ada orang yang tarik-tarik BH lo dari belakang gitu, itu udah masuk kekerasan seksual. Walaupun lo laki-laki dan lo pakai BH, itu tetap masuk kekerasan. Kalau di Jerman ya. Kalau di Indonesia sendiri, kita nggak punya produk hukum yang kita ada produk hukum yang jelas untuk mendefinisikan apa itu perkosaan dan pencabulan, tapi tidak mendefinisikan apa itu misalnya pelecehan seksual. Nggak ada. Ada paling hukum pencemaran nama baik, tapi apakah pencemaran nama baik itu termasuk dengan pelecehan, kita nggak tahu kan. Jadi di hukum Indonesia sendiri itu nggak ada peranti untuk membaca atau melihat signifikansi kayak mengetahui bahwa kalau misalnya intervensi terhadap tubuh orang lain adalah bentuk kekerasan. Kalian kalau nggak ngerti nanya lagi aja ya. Iya Kak. Ya, oke. Jadi sebenarnya hukum di Indonesia itu belum nggak bisa ngedefinisin pelecehan seksual tuh apa gitu. Iya, jadi nggak bisa ngebedain kekerasan dan pelecehan seksual tuh apa gitu. Kali di hukum di Indonesia misalnya kita pakai KUHP untuk mendefinisikan pencabulan. Iya. Oke, sekarang pencabulan itu apa gitu kan? Kayak nggak jelas. Atau perkosaan. Perkosaan di Indonesia itu kan sangat rigid ya termanya, terlalu sempit. Perkosaan cuma di Indonesia misalnya melalui KUHP cuma perempuan dan laki-laki, dan harus ada namanya intercourse antara penis ke vagina. Padahal kalau misalnya dari kasus-kasus yang dihimpun itu kan perkosaan nggak harus pakai penis ya, bisa pakai pacul, ingat nggak yang dicangkul? Yeah. Nah, bisa pakai senjata kayak Marsina kasusnya. Jadi ada banyak hal untuk define perkosaan tapi di hukum Indonesia itu cuma terbatas pada intercourse. Kalau misalnya intercourse semburit gimana? Semburit itu anal seks ya. Misalnya ini pasangan heteroseksual nih, gue nikah kan. Kalau misalnya gue heteroseksual, gue menikah, terus suami gue melakukan penetrasi anal di mana ini adalah perkosaan. Tapi akan jatuh ini ke pencabulan kalau hukum. Karena masuknya nggak ke vagina.
ke pantat gitu. Hmm. Jadi complicated kan? Karena terlalu rigid, akhirnya fokus bahwa perkosaan atau pelecehan adalah suatu bentuk intervensi terhadap tubuh yang bernuansa seksual, Iya. itu jadi hilang. Jadi emang hukum di Indonesia aja yang belum mencakupi itu ya Kak. Jadi sebenarnya Kayak masih iya sih, kita misalnya terlalu kita nggak punya definisi untuk pelecehan atau kalau kita nggak punya definisi, gimana cara melindunginya? kalau misalkan yang tadi yang anal dia jatuhnya ke pencabulan. Nah, hukum yang ada di undang-undang tersebut itu sudah melindungi si korbannya belum sih Kak? Apa belum? Ini dia masalah lainnya. Jadi Oke. kalau perkosaan di hukum perkosaan di Jerman, gue udah cari namanya apa ntar. Namanya Gewaltschutzgesetz atau dalam bahasa Inggrisnya Legal Provision on Protection Order, Civil Protection Order, Violence Protection Act tahun 2002 dan diperbarui tahun 2006. Jadi definisi kekerasan seksual, dan itu ada 5 kan kalau misalnya di Jerman, dan itu ada layernya. Misalnya kalau hukum KUHP pencabulan itu dia maksimal 2 tahun kan. Tapi kalau hukum di Jerman, kasusnya misalnya saya perkosaan lah ya, atau ya pencabulan. Soalnya di sini tuh karena pencabulan itu kan sexual assault ya. Jadi itu lebih banyak. Kita ambil misalnya kasusnya si Rehat Sinaga. Jadi kalau di Indonesia dia masuknya kategori pencabulan. Karena korbannya lelaki. Oh iya. Dan itu maksimal 2 tahun. Kalau di sini dia masuknya kasus ini Uni Eropa ya. Dan walaupun Brexit sudah pergi, tapi mereka hukumnya agak-agak mirip. Nah, kalau misalnya kasus si Rehat Sinaga, dia masuk dalam kategori perkosaan di sini. Dan dia kenapa bisa dihukum seumur hidup, padahal perkosaan di Indonesia maksimal 12 tahun penjara. Karena ada batas di mana untuk mendefinisikan satu kekerasan seksual parah atau tidak itu bergantung dengan pengakuan korban atau kerugian yang dialami korban. Kerugian yang dialami korban itu kan bisa berupa psikis, bisa berupa material. Jadi gimana ya? Misalnya pas kasusnya si Rehan Sinaga, dia dihukum seumur hidup karena pertama, satu pemerkosaan dalam definisinya karena dia melakukan penetrasi, 2 korbannya banyak. Jadi korbannya semua dikumpulin, dikasih diminta pengakuan, dilihat kerugiannya apa, semua korbannya dilihat kerugiannya apa. Ketiga, itu durasi berapa lama dia melakukan perkosaan itu. Bukan per korban ya, tapi berapa lama ternyata dia selama 16 tahun dia melakukan perkosaan itu dengan korban yang berbeda-beda. Jadi ada 3 aspek ini kan yang dilihat. Jadi pengalaman si korban, jumlah korban, yang ketiga tuh rentang waktu perkosaannya. Jadi kalau di Indonesia kasus kayak Rehat Sinaga itu cuma masuknya kategori pencabulan maksimal 2 tahun, sedangkan di Inggris dia bisa seumur hidup karena dilihat dari perspektif kerugian korban. Di sini ya nggak ada kan, kayak misalnya kemarin kasus yang G bungkus. G bungkus ini kan pertama, kalaupun dia mau diadukan ke atau mau kita masukkan ke dalam kasus kriminal atau kita laporkan ke polisi, ini mau masuk kategori apa, Cim? Pencabulan? Kagak. Perkosaan? Apalagi. Korbannya cowok. Lolos, boy. Iya, Oh my benar, God. benar. Berarti Karena emang hukum karena tadi hukumnya tidak Hukumnya capable nggak Iya, di Indonesia. gitu. Nggak ada. Dan tidak ada perspektif korban di dalam hukum. Jadi keadilan itu kan ditentukan oleh masyarakat kan kalau di Indonesia. Tapi nggak ada misalnya korbannya itu nggak bersuara apa yang pantas yang dia terima dari kasus-kasus itu. Makanya gue ketawa saat bilang si Alkarin bilang, oh ya gue sini korbannya Gilang kita bawa ke jalur hukum. Ketawa lah gue. Lu mau pakai apa? Apaan? Iya sih, bener-bener. Berarti hukum di Indonesia tuh bener-bener nggak sedetail gitu kali ya ke dalam penyelesaian kekerasan seksual itu, permasalahan kekerasan seksual itu ya? Iya, tidak detail ya, tapi tidak ada gitu kasus. Misalnya teman gue kan ada, ingat nggak sih kasus si toksik ringannya itu perkosaan ke senior gue IB. Nah itu tuh sampai sekarang kan nggak ada titik jelas dan kasusnya mati kan akhirnya. Karena ya gimana, kagak ada hukumnya dong. Dia dianggapnya kalau ini bukan perkosaan karena ini suka sama suka. Bagaimana misalnya relasi kuasa antara korban sebagai siswa dan penyair ini sebagai orang famous
nggak dilihat. Dan bagaimana manipulasi itu kan penting banget ya. Selama gue bikin advokasi yang revenge porn, itu kelihatan banget bagaimana perempuan di Indonesia ataupun korban atau non maskulin itu semuanya tuh dimanipulasi untuk misalnya mengirimkan gambar porno atau merasa paranoid, akhirnya dia ngeluarin semua hal kayak misalnya duit atau segala macam. Ada satu keluarga yang diteror bertahun-tahun selama 3 tahun. Kalau misalnya si pelakunya ini anonim, nggak bisa dikejar. Kalaupun dilaporin polisi, percuma. Polisinya bukan nggak bisa ngelacak ya, tapi hukumnya. Jadi itu keluarga terus-terusan sama pelaku. Pokoknya kalau lu berani nggak gue, kalau nggak ngasih gue duit, ya foto anak lu atau video anak lu gue sebar biar anak lu nggak bisa hidup tenang lagi. Itu kan manipulasi, dan itu tuh nggak bisa manipulasi. Apa coba hukumnya di Indonesia untuk ngejerat? Iya, benar-benar. Nah, kan kayak dari penjelasan kakak tadi, kalau misalkan hukum di Indonesia tuh bukan cuma nggak detail, tapi nggak ada untuk mengayomi korban-korban ini kan ya kak. Nah, menurut kakak tuh tapi kondisinya sendiri, kondisi kekerasan seksual di Indonesia tuh gimana sih? Apakah separah kondisi di negara-negara lain? Apa masih yang biasa aja? Apa gimana menurut kakak? Karena kalau Kondisi misalnya kita kejadiannya sendiri gitu. kalau mau compare di negara lain, ada banyak hal yang membuat seseorang itu mau melapor. Misalnya dibilang, kenapa angka kekerasan seksual di Inggris tinggi, padahal perlindungan terhadap perempuan itu tinggi. Nah, itu berarti awareness si perempuannya sadar nih, oh iya kalau ini adalah bentuk kekerasan seksual dan gue harus melapor. Jadi angkanya tinggi. Itu yang sekarang terjadi di Indonesia kan. Pas baru-baru undang-undang KDR diresmikan tahun 2004. Itu kan angka kekerasan dalam rumah tangga dilaporin, tapi belum tinggi, belum meningkat. Sampai orang-orang bilang, oh Bu, itu kan namanya kekerasan seksual. Bu, kalau misalnya ibu kawin terus suaminya pergi gitu aja, padahal anak ada 3, itu kekerasan ekonomi loh. Nah, itu kan mau nyebar gitu. Terus, oh iya benar, ini kekerasan ya. Kalau misalnya janji nikah ternyata kekerasan. Oh ya udah kalau gitu coba yuk kita lapor ke Komnas Perempuan atau misalnya lapor ke LBH Apik atau lembaga pengada layanan di wilayahnya. Jadi awareness-nya meningkat dan itu kita bisa lihat datanya juga meningkat. Tapi kekerasan seksual itu kayak gunung es. Jadi kita nggak bisa percaya 100% datanya. Bisa dipercaya karena itu dari laporan yang datang. Tapi pasti ada yang di bawah kayak orang yang dia nggak sadar kalau itu kekerasan seksual atau kayak dia nggak berani melapor. Itu banyak banget kasusnya. Jadi kalau di-compare ke negara, wah agak susah karena kita harus lihat misalnya, oh ya di Yaman angka kekerasan seksualnya rendah dibandingkan Indonesia gitu. Ya perempuannya nggak sadar itu kekerasan seksual, halo. Berarti emang awareness terhadap buat speak up itu tuh masih rendah juga ya kak di Indonesia berarti ya, kayak buat berani buat ngomong. Mungkin ya, tapi kalau misalnya kita lihat angkanya meningkat, mungkin awareness-nya meningkat, tapi tetap selalu ada orang yang tidak berani melapor. Itu selalu kasus yang kayak lu kecopetan nih. Terus lu ngelapor polisi, atau lu motornya hilang, kecurian, dikober, terus ngelapor, terus apa? Terus kayak, ya udahlah gue nggak usah ngelapor, gue nangis aja, terus gue bilang sama orang tua gue untuk beliin motor baru. Kan banyak yang kasus kayak gitu. Iya benar-benar. Tapi kalau masalah yang kayak buat awareness itu emang, kalau kakak lihat nih, emang di Indonesia emang tabu gitu nggak sih kak buat ngelaporin hal itu, apa gimana kalau menurut tuh dibanding negara lain gitu? Gue nggak bisa bilang dibanding negara lain karena gue belum meneliti lebih lanjut ya untuk negara lain. Gue baru karena kalian mau bikin wawancara makanya gue lagi meneliti hukum Jerman. Sebelumnya gue nggak tahu sama sekali. Aduh, makasih banget nih kak. Udah ngerepotin jadinya. Gue senang kali. Terus soal gimana sih kenapa ada banyak yang nggak mau ngelapor? Nah, gue tuh juga lagi meneliti di grup suara hati seorang istri gitu loh. Jadi kenapa sih catatan hati seorang istri itu grupnya banyak di Facebook? Itu banyak banget pasti curhat hatinya. Iya, gue tuh setahun di sana kan. Wah, capek mental banget, Bu. Gak apa-apa kan jadi. Kayak misalnya ada kasus suami barunya, jadi suami baru dan dia udah punya anak nih. Nah, suami barunya ini bapak tiri kan jatuhnya ke anak perempuannya. Terus si bapak tirinya itu melakukan pelecehan ke anaknya, kayak payudara dan vaginanya dipegang-pegang. Nah, ini ibu-ibu nggak tahu mau ngomong sama siapa kan, akhirnya gue reach
Gue tanya, ibu mau melaporkan nggak? Karena kan kalau ada kasus kekerasan seksual, yang pertama kali harus lu tanya adalah korbannya mau apa. Jadi gue tanya nih, korbannya mau apa? Korbannya bilang, ya saya udah berusaha untuk bilang ke suami saya untuk tidak lagi berdekatan dengan anak saya. Dia bilang, ya udah, kalau dia butuhnya sampai segitu ya lu provide segitu aja. Cuma gue udah kasih tahu kayak misalnya ibu bisa melapor ke sini, ibu bisa diproses, anaknya bisa dapat pendampingan, karena ini kasusnya kan pelecehan seksual terhadap anak, jadi bisa pakai undang-undang perlindungan anak. Tapi ibunya nggak mau. Ya udah, dan anaknya tuh masih umur 7 tahun, dan dia takut kalau misalnya dilaporin nanti anaknya jadi bahan gunjingan seluruh warga, dan psikologis anak dan masa depannya nanti jadi terganggu. Jadi kalau selama orang yang kita tanya dan kita kasih tahu nggak mau, ya kita nggak bisa memaksa untuk ayo udah masuk ke jalur hukum aja. Enggak. Berarti mungkin di sisi lain orang tuanya tuh belum siap juga ya untuk masyarakat tuh tahu kalau misalkan anaknya sebagai korban kayak gitu. Tahu sih, tapi mereka juga tahu kalau misalnya jadi korban kekerasan seksual di Indonesia justru diviktimisasi, bukan ditolong. Ya, kayak dan semua kerugian psikologis yang dialami korban itu kan harus ditanggung oleh korban dan keluarganya, bukan oleh pelaku. Kayak misalnya kasus kalau di sini sombong banget gue. Kalau misalnya di Jerman, kalau bos lo melakukan assaultment dan itu udah dibuktikan, di-proof melalui pengadilan segala macam, kerugian si perempuan misalnya mental psikologisnya terganggu, tidak bisa bekerja, dan pembayaran pengadilan itu semuanya ditanggung oleh pelaku secara ekonomi material. Indonesia enggak. Kalau misalnya kamu melecehkan atau kamu memperkosa, ya kamu dipenjara aja. Nah, korbannya ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Padahal korbannya udah banyak rugi kan. Misalnya yang diperkosa dia jadi nggak bisa kena PTSD, post traumatic disorder. Itu literally lo nggak bisa bangun dari tempat tidur sama sekali selama beberapa bulan-bulan, nggak bisa kerja. Tapi dia juga nggak dapat kompensasi dari kerugian yang dialami. Harusnya pelaku yang udah jelas-jelas jadi bisa terdakwa juga dibebankan untuk kompensasi pemulihan bagi korban, dan itu yang belum ada kan? Iya, benar banget. Berarti mungkin salah satu alasan buat nggak melakukan laporan karena juga taunya bakal kerugiannya juga ditanggung sama si korban semua kali ya, Kak. Iya. Jadi kayak itu sih paling karena kayak mungkin dia masih ngelihat dari faktor lingkungannya juga, kayak si pemerintah pun juga kayak nggak memberikan pendampingan juga kan terhadap korban buat yang di Indonesia kan. Ada lembaga namanya P2TP2A. Panjang banget emang, orang gue nggak ngerti deh, pemerintah Indonesia suka banget bikin singkatan panjang-panjang. Gue lupa panjangnya apa. Pokoknya kalau ada kasus, pokoknya kayak perlindungan terhadap perempuan dan anak yang ada di setiap kota dan provinsi. Nah, P2TP2A ini bisa untuk dipakai untuk melapor kalau ada kasus kekerasan seksual atau apa. Tapi masalahnya karena hukum Indonesianya yang terbatas, P2TP2A juga melayani kasus-kasus yang bisa di-provide oleh hukum. Misalnya, kalau KDRT yang nikahnya sah, itu bisa ke P2TP2A melakukan pelaporan. Tapi kalau misalnya nikahnya siri, problem juga karena nikah siri itu tidak ada perlindungannya sama sekali. Kalau misalnya di dalam nikah siri terus lu dipukulin sama suami lu, mau apa? Pakai pasal penganiayaan. Ntar ditanya, kalau gitu salah sendiri kenapa? Atau misalnya perempuan tuh harus biar bisa nurut sama suami. Jadi memang tadi kalau misalnya nikah siri nggak ada perlindungannya. Kekerasan dalam pacaran, ngelapor ke P2TP2A. P2TP2A kan bingung kayak, ya kalau gitu jangan pacaran, kalian taruh aja terus nikah. Hubungan apa gitu ya? Iya. Nggak ada ini. Kalau gitu nikah aja. Di situ. Iya, makanya kalian nikah. Abis itu kalau misalnya dia tetap melakukan kekerasan, baru dia lu lapor pakai KDR. Pakai UU KDRT. Ya ampun, berarti nunggu nikah dulu baru bisa dilaporin gitu ya? Baru bisa ngelapor. Oh my god, nggak nyangka sih kayak ternyata emang harus jelas kayak gitu-gitu, emang harus ada hubungan terikat juga baru bisa dikasih laporan yang jelas kan. Terus kayak ini juga sih Kak, kayak kekerasan seksual itu juga sekarang kan KDRT kan meningkat yang paling ini kan, tapi sekarang juga yang di lingkungan kampus juga lagi rame juga gitu loh Kak. Padahal kan ini yang kayak di sivitas akademis gitu, yang orangnya berpendidikan, tapi masih banyak hal-hal seperti itu. Kalau menurut tanggapan Kakak tuh gimana sih Kak? Itu harus ditarik lagi kayak misalnya tahun 2011 saat gue berkuliah dan isu ini tuh kayak belum begitu populer. Teman seangkatan gue tahu banget nih, ini anak paling cantik seangkatan. Dia tuh ditawarin sama dosen, profesor gue,
Dia bilang gini, kamu kalau misalnya mau nilai A, ikut saya ke puncak. Demi apa? Oh my god. Aduh. Kalau si profesor itu ngomong hal itu sekarang, dia udah 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 rame apa di Twitter. jadinya? Udah rame di Twitter kayaknya. iya udah lama di Twitter, ya spill nih lakunya gitu. Udah ada fotonya tersebar. Oh my god. Udah trending kali. Ya, jadi di sekarang dosen udah mulai sadar, atau misalnya Civitas Akademia udah mulai aware tentang oh ini loh yang namanya kekerasan, ini namanya abuse of power. Kayak FISIP UI itu setahu gue baru tahun berapa ya? Dia udah ada buku panduannya untuk pencegahan kekerasan seksual pas dari maba, tapi baru peraturan FIB atau apanya gitu gue nggak tahu deh. Kayak misalnya buku pelaporan kekerasan dulu di FIB waktu gue masih kuliah, itu tuh cuma Mbak Ika yang dosen gue feminis itu, dia naruh buku kalau ada yang merasa menjadi korban, dia tulis aja namanya di situ. Tapi sekarang udah ada Hope Helps kan untungnya. Oh, iya. Jadi kasus-kasus kekerasan seksual itu atau misalnya pelecehan nggak ngambang aja jadi gosip, tapi bisa ditindak lebih lanjut karena mungkin ada sanksi dari pihak universitas karena universitas sudah mulai sadar. Tapi menurut gue sendiri ini nggak bisa di-rely on each university ya. Kita tahu kan ada kasus dari UGM, di UII, di UI, di perguruan tinggi negeri itu. Jadi menurut gue yang harusnya impose peraturan, gue kayak anak jaksel banget. Dia harusnya menekan atau memaksa peraturan ruang kampus adalah ruang aman dan bebas kekerasan seksual adalah Kementerian Pendidikan Tinggi. Nah, sekarang mengatur semua tentang riset dan universitas gitu. Jadi biar nggak hanya per universitas bikin peraturan soal kekerasan seksual, tapi seluruh universitas ini harus digeneralisasi dong. Semuanya harus dipaksa untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh mahasiswa yang mengenyam pendidikan tinggi. Karena kita ngomongin level dikti kan, pendidikan tinggi. Jadi bagi mahasiswa S2, S3, semuanya harus dapat keamanan yang sama. Karena kita belajar kan. Kalau stres gimana mau belajar? Nggak bisa coy. Bisa konsen belajarnya. Jadi memang tugasnya universitas untuk menjaga kita supaya tetap aman dan tetap fokus belajar. Duit mau, jaga keamanan mahasiswa gak mau. Apa sih? Jadi menurut kakak, hal yang paling baik dilakukan itu Kementerian Pendidikan sendiri yang menetapkan aturan tersebut bagi seluruh pendidikan tinggi gitu ya Kak? Iya, jadi sekarang bisa kalau menurut gue kalau per universitasnya kan universitasnya akan tebang pilih dong. Kayak kalau gue bikin peraturan kayak gini, nanti kalau misalnya ini terjadi pada gue, nanti gue bisa turunin kasusnya. Jadi memang harus pada diktinya yang lebih tinggi. Kita harus melihat struktur kan kalau misalnya mau melakukan perubahan. Iya benar. Selain itu Kak, kira-kira apa sih Kak saran yang mungkin bisa mengurangi kekerasan seksual di kampus gitu? Apa mungkin jam malam ditetapkan atau apa itu bakal mengaruh atau enggak sih? Atau mungkin hal-hal lain? Gue sedih sebenarnya jam malam ditetapkan ya. Jadi semenjak kampus bikin jam malam itu gue kalau ngerjain PR gimana? Mas kita harus rely on kafe sih. Kafe itu mahal ya. Lu tau kan kafe-kafe di Pocin itu yang satu minuman 1 gelas 50.000 tapi dapat wifi. Iya. Halo, harusnya kampus yang buka yang menyediakan. Mereka tuh ngasih kita tugas kan nggak kira-kira ya. Terus kita ngerjainnya gimana? Orang perpustakaan cuma buka sampai jam 7 ya? Iya. Ya nggak sih? Sampai jam 7. Padahal kan kita ngerjain PR sampai jam 2 pagi. Iya bener banget sih. Bener banget. Jadi menurut gue ya bikin peraturan ya paling si kampusnya itu harus bikin si kampus dan ristek tuh harus bikin satu peraturan yang bisa diimpose dan dipaksakan ke seluruh universitas. Terus menurut gue prevention seperti jam malam itu sebenarnya nggak begitu. Itu lebih merugikan mahasiswa sih. Jadi merugikan ya, iya. Kayak gue tuh sakit hati banget ya kalau gue mau nyari wifi gratis itu gue harus ke Dunkin Donut dulu. Tahu kopir sering mati lampu. Mendingan di kampus sendiri. Iya kan, apa gunanya itu MacBook berjajar-jajar kalau kita nggak bisa pakai
4 jam, halo. Iya. Benar-benar. Tapi kalau misalnya kita kayak ngebahas nih Kak, kayak kita nunggu peraturan dari Kemenristeknya gitu. Tapi kalau misalnya sekiranya itu, misalnya pergerakannya nggak cepat, itu gimana tuh Kak? Ya kalian bakal keburu lulus duluan kan? Iya. Sebelum aturannya ada. Jadi menurut, tapi kalian kan akan mewarisi satu hal, beberapa hal ke generasi selanjutnya kan? Kalian akan mewarisi semangat kalian untuk melakukan perubahan sebagai mahasiswa. Mahasiswa-mahasiswa di junior-junior kalian di bawahnya juga akan belajar, oh Kak, ini gitu kan, yang telah membuat podcast, membuat aku jadi woke kayak SJW, dan aku akan meneruskan perjuangannya. Iya. Ya kita nggak bisa rely on satu period of time untuk bisa melakukan perubahan. Kita memang terus menerus dan terus berjuang, nggak boleh berhenti. Ya boleh berhenti buat istirahat, tapi ntar lanjut lagi. Iya sih, benar. Berarti emang, tapi kalau misalnya selagi kita yang ada di wilayah kampusnya, berarti kita harus punya semangat tinggi juga berarti ya Kak, buat ituin peraturan buat terus turun gitu. Bilang, woi, perpustakaan buka lebih panjang. Mungkin Gue kesel banget perpus kalau cuma sampai jam 7. Harus. Woi, Dunkin Donat mahal. Coba lu cobain sana tuh kafe-kafe Kober. Pocin deh kok. Ya kan, masih ada nggak sih itu kafe-kafe mahal di Pocin? Menurut gue makin banyak deh. Banyak sih. Iya Kak, makin banyak. Banyak itu. Iya, gue dulu ngekos di Kober kan. Terus kalau misalnya, Kober kan sering banget mati lampu kayak kan, sebel banget gue, ya Allah. Astagfirullah, direkam lagi ngomong. Sering banget mati lampu ya. Ya gue kan mau gimana gitu kan, harus lari ke Dunkin Donat. Dunkin Donat juga jam 8 tutup gitu. Kalau ke perpus jam 7 tutup. Udah ada suara lagu-lagu daerah jam 6. Jam malam. Apa coba jam malam, kesel gue. Ini nih Kak, misalnya kita balik lagi nih, kalau misalnya kayak kita ngebahas dari perspektif korbannya gitu. Misalnya kayak, dulu kan lu pernah juga tuh Kak di pengaduan Komnas Perempuan itu. Kayak sebenarnya umumnya tuh dampak apa aja sih Kak yang dirasain sama korbannya setelah pelecehan seksual atau kekerasan seksual itu? Dampaknya kalau kita in general, kita bisa bagi jadi dampak psikologis dan dampak material. Dampak psikologisnya yang shock, trauma, terus karena dia terganggu, terus pasti mentalnya jadi terganggu. Terus dampak materialnya adalah dia nggak bisa beraktivitas seperti biasa, akhirnya dia bisa kehilangan pekerjaan. Kayak misalnya dulu ada ingat nggak sih jambret begal payudara dulu di Pocin? Iya di Pocin. Ingat nggak ada kasus itu? Tahun berapa Kak? Tahun gua 2012, 2011 gitu lah. Jadi kayak masih terlalu kecil untuk mendengar berita tersebut. Iya, jambret namanya. Oh iya, tahu. Iya kan? Iya. Nah, itu temen gue, anak filsafat 2019 ada yang kena. Jadi dia tuh baru keluar kosan. Terus tiba-tiba ada motor lewat, terus nge-grab payudaranya gitu. Itu anak sampai nggak bisa kuliah sekitar 1 bulan, dia harus nggak bisa masuk kuliah sama sekali. Kayak masih trauma banget, dia takut banget keluar kosan, dia akhirnya harus dibawa ke rumahnya. Itu benar-benar nggak bisa kuliah, dan si jambretnya itu mau tanggung jawab emang kalau IPK-nya turun, mau bantuin dia lulus dan ngerjain skripsi kan enggak. Bahkan dia juga langsung lari juga kan Kak, kayak nggak bertanggung jawab gitu kan. Iya, tapi kan dampaknya ke teman gue yang jadi korban, men. Nah, kalau gitu teman gue bisa apa? Dia cuma bisa recover sendiri. Dan nggak berusaha dicari juga itu pelakunya, karena sampai 2018 masih banyak kasusnya. Ini kayak tahun 2019 kemarin tuh masih ada gitu tahu Kak. Bukan, berarti kan masih ada. Masih ada yang kemarin itu kayak dapat cerita juga, kayak di jalannya itu ada digituin juga. Kasusnya sama banget. Tapi orangnya kan langsung lari kan. Yang jambret itu temen gue bener-bener shock banget, dan gue nggak tahu ada berapa banyak mahasiswa UI dan Gunadarma itu jadi korban jambret. Dan sampai sekarang kan nggak diproses kan kasusnya, karena apa kerugian dari jambret? Kan lagi-lagi hukum di Indonesia cuma menghitung material, psikologis itu nggak dihitung sebagai kerugian. Padahal gangguan psikologis bisa membuat kamu tidak jadi produktif, tidak bisa kuliah. Nah Kak, kalau menurut Kakak nih, berarti dari yang tadi Kakak jelasin gitu, undang-undang ini tuh penting banget ada ya, undang-undang tentang kekerasan seksual ini penting banget gitu untuk diadakan.
Iya, sangat penting karena itu pengalaman gue di Komnas Perempuan, terus gue nulis tentang kasus-kasus dan saat advokasi itu tuh bener-bener, ya Allah ya Robi, eta kumaha, eta kita ngelakuinnya ya orang kagak ada undang-undangnya. Tapi emang masalah kekerasan seksual itu balik lagi ke hukum Indonesia lagi ya Kak ya. Itu emang selalu di sana mentoknya, jadi nggak pernah selesai. Apalagi juga yang kayak ada nih yang ngebahas tentang RUU PKS kemarin, tapi udah buru-buru dihapusin dari prolegnas prioritas 2020 kan. Itu Iya. menurut pandangan lu gimana tuh Kak? Ya gimana tuh Kak? Langsung dicabut karena terlalu sulit katanya. Sampai sekarang masih demo ya. Kita udah demo, udah angka udah naik terus, kita goblok emang. Menurut Kakak gimana menurut pendapat? Pemerintah udah kehilangan kata-kata kayak wah si banget sih orang, kesel banget gue udah kayak astaga ya Allah kayak nggak tahu, gue udah kehilangan kata-kata dengan kekecewaan gue terhadap DPR men. Ini pertanyaan terakhir kali ini ya. Oke. Apa sih pesan Kakak yang bisa Kakak kasih gitu ke mahasiswa, ke kampus atau ke masyarakat umum lah terkait kekerasan seksual ini biar kedepannya dapat turun gitu angkanya, pesan-pesannya. Kita sama-sama berharap pada perubahan kan, dan perubahan tuh nggak pernah datang secara cepat. Kita mau dunia yang lebih baik, tapi manusia sendiri biasanya umurnya nggak cukup panjang atau nggak kuliah cukup lama karena maksimal kuliah itu 7 tahun ya di UI untuk melakukan perubahan. Tapi kalian tetap lakuin aja karena apa yang kita lakukan hari ini pasti sangat berdampak pada selanjutnya. Kalian misalnya bikin podcast ini, terus nanti ada junior-junior yang dengar, terus mereka pikir, wow, ini sangat signifikan terhadap perjuangan, terus kalian mengubah dirinya secara keseluruhan gitu, dan pandangan terhadap hidup secara utuh berubah. Jadi apapun yang kita lakukan sekarang, kita mau perubahan ini, kita mau Indonesia yang paham atau menghargai hak asasi manusia perempuan, kita semua saling melakukannya. Kita lakukan hal yang kecil-kecil, tapi kita nggak sadar kalau dampaknya nanti selanjutnya gitu. Jadi menurut gue apa yang kalian lakukan, apa yang teman-teman yang misalnya sekarang lagi dengar podcast, kalian semua sedang berkontribusi terhadap perubahan, dan lakukan yang terbaik, jangan berhenti. Gue nggak akan suruh kayak, kalian berpakaian lebih benar ya, jangan diperkosa. Kucing. Gue hanya mau biar semua yang dengar tuh kayak, oke, kita nggak usah berhenti. Gue nggak sendirian dalam memperjuangkan RUU yang lebih adil dan lebih adil bagi masyarakat Indonesia ke depannya. Kita nggak sendirian, kita nggak berhenti, kita akan terus continue secara terus menerus. Insya Allah kita berhasil. Amin. Semoga kedepannya nggak tok ke hukum yang itu aja. Iya. Kalau ada yang mau latihan atau mau belajar jadi pendamping kekerasan seksual, itu yang lagi kita butuhkan kan. Karena ada banyak banget misalnya orang yang mengalami kekerasan seksual tapi tuh kayak nggak tahu mau kemana, mau ngapain. Jadi biasanya di SGRC SGRC sekarang udah nggak di UI lagi ya, semenjak kami dilarang dulu 2016. Jadi nanti misalnya kita bisa kerjasama dengan Hope Helps untuk training peer counselor, karena SGRC kan sering banget bikin panduan untuk bagaimana jadi pendengar yang baik, bagaimana menangani kasus-kasus kekerasan seksual. At least jadi teman yang mendengarkan dan nggak kayak maksa, ayo jadi kamu tuh mau apa? Oh ya kita ke polisi. Karena belum tentu korbannya tuh udah siap secara mental. Berarti membantu pertolongan pertama terhadap korbannya itu lebih penting ya Kak, berarti ya? Betul sekali. Jadi kita kerjainnya banyak nih, kasih pertolongan pertama terhadap korban, terus sekalian advokasi. Lihat nih gue dari kemarin bantuin korban, lu bukannya bantuin gue bikin undang-undang gitu kan. Resmiin undang-undang susah lo ya gitu. Buat pembahasannya sih udah cukup sih Kak. Kayaknya kita juga udah dapet ilmu yang banyak banget dari pemaparan yang udah Kakak jelasin. Alhamdulillah. Nah, jadi tadi kita udah denger ya Win penjelasan cerita dari Kak Nadia. Jadi emang kekerasan seksual tuh udah
lama sebenarnya terjadi, tapi orang-orang aja nggak sadar kalau dia lagi mengalami hal tersebut gitu ya. Terus juga gimana kompleksnya kekerasan seksual, terus juga sangat pentingnya payung hukum yang melihat perspektif korban gitu ya, sangat penting sekali untuk melindungi korban. Nah, benar banget nih Mer. Di samping penjelasan itu tadi, kita sebagai warga negara perlu nih memperjuangkan peraturan terkait kekerasan seksual di Indonesia. Sebagaimana yang udah dijelasin sama Kak Nadia tadi, kalau misalnya peraturan mengenai kekerasan seksual itu belum sedetail yang ada saat ini. Iya, benar banget. Jadi semoga setelah mendengarkan podcast kali ini, kita semua dapat pembelajaran nih Mer. Kalau misalnya harus memperjuangkan hak-hak terhadap korban yang melakukan kekerasan seksual ini. Iya. Benar. Oke, semuanya. Gua sama Almer udah harus undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih juga buat kepada Kak Nadia yang bersedia untuk memberikan waktunya untuk ngobrol sama kita kali ini, dan kepada pendengar-pendengar yang setia mendengarkan sampai akhir nih Mer. Iya, makasih banget ya teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat buat kita semua dan semoga kasus kekerasan seksual bisa turun drastis. Amin. Terima kasih. Makasih.